Beribadah adalah membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita harus sungguh-sungguh menjaga sikap dan hati yang benar untuk mempermuliakan Tuhan dalam kita beribadah. Jadi walaupun kita saat ini hanya bisa beribadah di rumah, tidak ada seorang pun yang melihat kita, namun kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Tuhan menilai sikap hati kita yang sungguh. Jadi marilah ketika kita beribadah, kita usahakan tepat waktu mulai ibadah, berpakaian yang rapi, jangan lupa membawa Alkitab, sikap beribadah yang benar, dan memberikan apa yang harus kita berikan. Memberikan kolekte, perpuluhan, tidak boleh dilupakan. Dan kita juga harus menonton ibadah itu sampai dengan selesai. Bukan hanya menonton, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah melaluinya. Kiranya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, kita tetap semangat walaupun kita tidak beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita, tetap sehat, tetap semangat. Shalom, saudara terkasih Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama beribadah dalam ibadah online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita lebih sungguh-sungguh, untuk lebih kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Bahwa saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat sehingga dapat menikmati setiap ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pada minggu yang pertama ini kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, melihat setiap kebaikan Tuhan, bahkan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk mungkin yang ada di rumah kita berdiri, kita menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang luar biasa Bapa, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku. Terima kasih Bapa. Yesusku, seperti Engkau setiap hari ku memuji kebaikan. Amin. Oh, Kau pelindung kami Tuhan, pelindung, menara kekuatan. Mari sama-sama kita katakan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Kami bersuka Yesus Tuhan, ku bersuka atas kebaikan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang nyanyi dan bersoraklah Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji Yesus, tiada janji seperti tiada janji Yesus Tuhan, tiada janji seperti yang ada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebab hanya Kau Allah yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan yakin terjadi di yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa-Mu Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami rasakan kemenangan Tuhan. Terjadi Yesus, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau berkati setiap apa yang kami nyanyikan, apa yang kami sembah Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Saudara, lambaikan tangan yang ada di rumah ya. Kita percaya bahwa api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, di rumah Bapak Saudara. Haleluya. Tuhan, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jangan
Tuhan bersatu, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata. Bersiap maju janganlah lengah, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Saudara, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaannya Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami semua bangkitlah gerejanya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kuasa Roh-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
Tuhan, hari ini saya dengan teman-teman satu perjuangan, teman-teman dalam Tuhan yang pastinya senang mau bicara soal bagaimana kita mau dibentuk sama Tuhan. Jadi yang pasti adalah ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin Tuhan buat kita, lahirkan kita, izinkan kita injak bumi ini ya tanpa ada tujuan. Nah, belajar tentang hari ini adalah tentang bagaimana kita mau dibentuk oleh Tuhan, siap dibentuk. Apakah Bapak Ibu Saudara dibentuk siap atau tidak? Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini hanya menyadari bahwa ya saya hanya manusia biasa dan saya tidak tahu apa tujuan saya? Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman kita mau sharing tentang bagaimana kehidupan mereka yang sudah dibentuk sampai dengan hari ini. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara saksikan video ini, ya Bapak Ibu Saudara akan belajar bagaimana siap dibentuk. Ya, saya mau memperkenalkan dulu dari ujung sebelah kanan saya. Ya, boleh memperkenalkan diri Pak. Nama saya Manahan Pak. Nama saya Kristina. Dan ini saya Sudirman. Ya, ceritanya teman-teman saya yang bersama-sama dengan saya sudah beberapa tahun belakangan ini kita mengerjakan banyak pelayanan dan kita mau sharing tentang bagaimana siap dibentuk. Mungkin lewat Pak Manahan dulu kali ya. Bagaimana menurut Bapak tentang kehidupan yang Tuhan percayakan sekarang? Apakah sudah dibentuk dan sudah melihat, oh ini tujuan saya loh gitu? Kalau saya secara pribadi, kalau dikatakan dibentuk, menurut pendapat saya, sejak kita mulai menerima Kristus, berarti kita sudah siap dibentuk. Sejak menerima Kristus ya. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus engkau adalah Tuhan dan Raja kebenaran dan nah, sejak itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah harus siap dibentuk sama Tuhan. Karena saya ingat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, kehendak Tuhan. Nah, yang dibentuk di sini adalah kadang-kadang kita mengerti bahwa kita mau dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam proses pembentukan inilah kadang-kadang kita nggak sabar menerimanya. Nggak sabar ya? Nggak sabar menerima sampai kapan. Tuhan itu kan kalau misalnya Tuhan berkata, Manahan, aku mau bentuk kamu sekian waktunya, misalnya 1 tahun. Aku mau bentuk kamu menjadi segini. Kita kan pasti senang dong. Ya. Tapi kan itu kan rencana Tuhan. Betul. Tuhan mau punya rencana dalam hidup kita. Kita mau bentuk seperti apa, kita nggak tahu. Nah, dalam proses pembentukan inilah kita nggak sabar. Kita kadang-kadang, aduh Tuhan kok kamu jahat, Tuhan kok kamu bentuknya seperti ini. Kita nggak kuat. Sebenarnya proses pembentukan inilah Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Nah, kitanya sendiri kan Alkitab mengatakan seperti dalam Yeremia tadi bahwa kita ini udah bagaikan bejana di tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk terserah dia. Kita hanya tinggal terima. Proses pembentukan yang Tuhan mau dalam hidup kita itu seperti apa. Nah, di dalam proses inilah, kadang-kadang kita sebagai manusia nggak sabar nih. Aduh saya nggak kuat nih Tuhan, aduh saya nggak tahan. Sebenarnya proses pembentukan ini mendewasakan kita supaya kita semakin mengenal Tuhan. Proses pembentukan inilah mendewasakan kita supaya kita mengenal apa tujuan hidup kita kepada Tuhan. Itu kalau menurut saya. Kadang-kadang kita proses pembentukan ini banyak hal. Bisa dengan hubungan kita dengan istri kita ada satu proses. Nah, dengan anak-anak ada satu proses. Dengan lingkungan kita bekerja ada satu proses. Dengan lingkungan kita bergereja ada satu proses. Jadi menurut saya itu proses pembentukannya di mana kita tinggal di situ. Allah membentuk kita mungkin dengan istri supaya nggak egois atau dengan kita sangat teman bekerja atau di gereja, itu semua proses buat kita. Tapi kita sadari ini adalah proses kita supaya apa? Supaya kita semakin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa? Kita nggak tahu. Nah, kalau kita sudah sabar, taat pada Tuhan, maka kita akan tahu, oh ternyata Tuhan ini loh hasil dari proses pembentukan saya yang Tuhan berikan kepada saya. Oh ternyata Tuhan ini loh dari yang kemarin-kemarin itu. Kalau kita bertahan dalam proses itu, tapi kalau kita tidak bertahan dalam proses itu, ya tiba-tiba kita tanggung sendiri. Itu kalau menurut saya. Ya, jadi memang proses ya. Tapi setiap proses sakit nggak sih Pak ya? Oh, menurut pasti. Bapak gitu, proses ya, namanya juga proses ya. Pasti sakit. Kayak bejana lah dibentuk. Ini kayaknya masih ada ini kadang-kadang yang salah sedikit, bukan yang salah ini yang semua. Kan kalau misalnya
bentuk bejana kan ada miring, bukan hanya yang miring ini yang dibentuk, Mulai dari nol mulai ya, dari Pertamina ya. dari awal lagi, Pertamina saya sebut ya tadi. mulai dari awal lagi. Ini ada nih yang catat nih, kalau cuma segini kan nggak seimbang kan bentuknya, nggak benar. Jadi bentukin lagi sampai benar-benar sempurna sesuai dengan maunya yang membentuk. Betul. Saya lupa. Jadi ayat tema yang saya pakai untuk bicara soal siap dibentuk ya, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, beginilah bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pastinya. Bunyinya begini. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi seperti yang Pak Manahan bilang, hidupnya sudah dipercayakan Tuhan, mau dibentuk dan diproses pastinya. Ketika dibentuk ya pasti lewat proses, lewat ya mungkin kalau kita bicara soal kehidupan ya pergumulan, ya baik pergumulan pribadi, pergumulan ya, keluarga pastinya mungkin begitu ya. Hal itu, bagaimana Tuhan memproses hidup menurut pemandangan hidup? Kalau boleh kesaksian deh, maksudnya umur berapa ya? Boleh nanya umur nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya pokoknya 20 sekian gitu ya, 20 sekian gitu ya, selama puluhan tahun ini, 20 tahun ini mungkin berjalan. Kelihatan sih dari mukanya sih sebetulnya gitu ya, bisa ditebak masih mudaan saya gitu. Gitu ya. Jadi selama beberapa tahun ini yang sudah Tuhan kasih gitu ya, Tuhan kasih kesempatan untuk proses pembentukan. Apa pengalaman-pengalaman yang mungkin Ibu rasain dalam hidup gitu ya? Boleh cerita? Berarti ini seperti kesaksian lah Iya, ya? saya sharing lewat kesaksian ya gitu ya. Oke. Sebenarnya proses dalam hidup saya itu saya masih, secara pribadi saya masih merasakan bahwa ini bukan akhir dari proses Tuhan terhadap hidup saya. Jadi sampai sekarang saya masih menantikan sebenarnya Tuhan mau bentuk saya seperti apa sih, gitu kan. Tapi melalui begitu banyak kejadian dalam hidup saya, gitu kan, saya melihat banyak pekerjaan tangan Tuhan yang bisa dibilang ajaib lah. Bawa tisu nggak? Saya bawa ini sih lap iler. Oke, jadi cuma saya merasa ini bukan ujung dari apa yang Tuhan mau kerjakan buat saya. Jadi proses yang saya alamin itu, yang saya rasain itu sejak pernikahan ya, maksudnya. Mungkin sebelum menikah itu hidup agak cuek gitu kan. Nah, sejak pernikahan itu memang benar-benar secara pribadi saya dibentuk untuk gimana caranya kita itu dibentuk dalam hal memaafkan. Ya, mungkin waktu dulu saya tidak menemukan hal-hal yang sedahsyat sekarang gitu kan. Dalam proses ini ya, melakukan pemaafan gitu ya. Nah, Tuhan mungkin membentuk saya dalam proses untuk memberikan maaf kepada seseorang itu. Tuhan seperti memberikan sesuatu kan, kadang kita berdoa gitu. Saya kalau berdoa kadang-kadang saya suka takut sendiri. Tuhan, uji saya dong. Misalnya kan sering gitu kan, saya pengen sabar, gitu kan. Saya pengen Tuhan bentuk saya sesuai pribadinya Tuhan yang memaafkan. Kadang saya takut sendiri gitu loh untuk doa seperti itu. Dan pada saat
waktu itu saya pernah doa seperti itu. Saya memberanikan diri doa. Terus tiba-tiba dalam satu waktu gitu kan terjadi hal yang luar biasa menurut saya gitu, yang membutuhkan saya untuk melakukan apa yang saya sudah doakan. Itu benar-benar ajaib. Saya bilang, wah ini ada yang salah nih, saya bilang gitu. Cuman maksudnya saya mencoba untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Apa yang mau Tuhan bentuk dalam hidup saya, bahwa bagaimana sih kita mau memaafkan orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan orang-orang yang tidak, bahkan orang-orang yang tidak terlalu dekat lah, ibaratnya yang cuma teman atau sebagainya kayak gitu. Nah itu proses yang yang sudah saya jalani. Proses memaafkan. Tuhan membentuk saya guys. Memang sakit banget. Seperti yang tadi difirmankan itu, Priok yang tidak sempurna, berjalan yang tidak sempurna, itu akan dihancurkan lagi. Bahkan bukan cuma dihancurkan, bukan diremas doang, tapi dibanting-banting ya kan, dibanting-banting sampai dia kelihatannya permukaannya tuh jadi lebih halus, atau nggak ada lagi yang kelihatan ada batu-batu atau kerikil kecil gitu kan. Mungkin kalau misalnya itu kan bisa kelihatan mungkin dicabut pula itu batu-batunya gitu. Jadi menjadi suatu permukaan yang halus yang mungkin siap untuk dibentuk kembali seperti itu. Ya. Tapi masih jalanin proses berarti sampai hari ini? Sampai hari ini saya merasa proses Tuhan buat saya tidak akan pernah berkesudahan, karena saya merasa masih jauh sekali untuk sempurna. Tapi seenggaknya mencoba lah ya. Pastinya mencoba pastinya. Iya, bisa kebangun lah ibaratnya kan. Iya. Nggak jalan sih nggak selalu mulus lah ya. Banget. Namanya kan ya saya sendiri, saya nggak munafik, saya masih kedagingan saya masih lumayan kuat. Proksi penurut kali, Iya. Tapi daging lemah tetap aja gitu ya. Iya betul. Emang kita suka pakai dalih Alkitab itu sih ya jadinya. Iya. Nggak mau ya. Dali ya jadinya ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin Tuhan tahu lah ya gitu ya. Kayak tadi Pak Mana bilang kan, ya memang proses itu kan ya kita mesti jalanin. Kalau kita nggak jalani, kita lari dari proses, takutnya muter jauh terus harus udah nyampe malah jadi muter-muter di situ aja gitu kan ya. Ya saya pikir yang penting proses ya siap dibentuk ya, kita mesti nanya sama Tuhan. Ya, cuma jawabannya menunggunya lama ya. Kalau menurut saya sih selama kita masih mengikuti Tuhan Yesus itu selalu ada proses. Cuma kan setiap orang prosesnya beda. Misalnya ini salah satu contoh seorang hamba Tuhan terkenal. Jadi proses bisa jadi menjadi suatu kesombongan atau tidak. Ya. Motivasi lainnya apa? Itu proses. Proses itu ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Tapi proses. Nah, proses yang sakit itu ya kadang-kadang kita ada kesusahan apa? Proses yang tidak sakit itu kesombongan kita sendiri. Itu kan satu proses gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Iya. Kalau kesombongan susah itu yang tahu Makanya ya. itu kadang-kadang kan kita yang tahu kan tidak diri sendiri. Apakah motivasi kita melayani supaya orang lihat saya bangga? Itu kan ada di dalam diri masing-masing. Misalnya nih, contoh nih, misalnya saya jadi WL, saya bagus loh kalau orang kan satu kesombongan. Jadi bukan mempermuliakan Tuhan lagi. Itu proses supaya apa? Supaya pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagaimana caranya? Yaitu pokoknya selama kita masih mengikuti Tuhan, proses selalu ada. Kan harus dikatakan supaya sempurna seperti Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau. Sekalipun kita proses menjadi sempurna, kayaknya ngeri banget gitu ya. Untuk menyatakan diri kita sudah sempurna tuh, langsung hilang kayaknya, terus gitu ya, langsung terangkat kita kayak gitu. Pak, sharing dong tentang siap dibentuk ya sampai dengan hari ini, lihat kekurangan Tuhan lewat pasti proses ya. Ya kalau lihat kelihatan nggak ya di sini ya, sebelah kanan tuh di sponsor ya, gitu ya, lewat proses pasti nggak mungkin bisa jadi seperti sekarang kan kalau nggak ada proses. Ya dong, pasti lewat proses, pasti lewat nggak tahu deh jatuh bangun nggak ya, kayak dengar aja deh. Saya mau cerita sedikit tentang proses pembuatan keramik bus, karena di sini kan pottery house dan slaughterhouse. Keramik itu dibuat nggak serta-merta hanya dari tanah liat yang diambil dari tanah liat itu diambil,
pertama itu disaring, dibersihkan dari semua batu-batu sampai dia bersih. Itu juga yang Tuhan lakukan. Semua kerikil, batu, semua kotoran kita itu harus dibuang sampai dengan tanah liat itu disebut sebagai tanah liat yang bersih. Kemudian apakah bisa dibentuk? Enggak. Tanah liat itu pun masih harus dicampur dengan batu yang dipilih, yang kita sebut batu feldspar. Tapi tadi udah dipisahin batunya. Sudah dipisahin, itu batu-batu yang tidak diinginkan. Batu yang tidak diinginkan. Kemudian akan dimasukkan batu yang diinginkan dan kemudian itu digiling sampai benar-benar halus sekali. Walau saringan kita sebutnya 325 mesh, mungkin pada nggak tahu ya, nggak masalah juga, pokoknya itu halus banget. Kemudian keramik tanah yang sudah dicampur dengan batu yang sudah digiling, yang sudah halus ini kemudian harus dipres, dibuang semua airnya, itu dibuang sampai hanya dengan kadar air tertentu. Setelah itu tanah itu juga harus diulangi dulu kayak orang bikin roti. Zaman dulu itu untuk membuang semua lembung udara yang ada di dalam tanah itu, sampai tanah itu menjadi padat sempurna. Setelah padat sempurna, tanah itu baru dimulai dibentuk, yang biasa kita sering lihat di meja putar dan segala macam. Ya kalau dalam proses, saya akan ambil proses pabrik modern itu untuk membentuk keramik yang kita lihat, keramik lantai, keramik dinding, itu dipres. Dan presnya itu nggak kira-kira, presnya itu 9.000 ton. Jadi bayangkan dalam proses itu, ya Tuhan membentuk kita juga ada presnya, ada tekanannya 9.000 ton, itu yang besar sekarang. Kalau keramik-keramik kecil yang paling kecil sekalipun, keramik yang ukuran kecil itu dipres itu 2.600 ton. Itu kalau dipres berarti bentuknya tadinya segini, dimasukin ke dalam cetakan, ditekan. Bayangkan tekanan itu tuh 2.600 ton, itu yang paling rendah. Ya kalau kecelakaan kerja, yang pernah kecelakaan kerja terjadi sih selesai orang mati langsung. Iya, ya 1 ton aja mati. Ini 2.200 ton. Itu tekanan yang jadi. Setelah itu, apakah sudah selesai? Belum. Keramik itu kemudian setelah keluar dari press, dia harus dikikis. Bagian yang tidak diinginkan semuanya itu akan dibuang dulu, dikikis dulu semuanya. Setelah itu baru dibakar. Itu pembakaran pertama. Jangan bayangkan bahwa pembakaran pertama itu kayak kita oven di rumah yang bakar kue cuma 200-250 derajat. Enggak, pembakaran pertamanya itu 850 derajat. Nyala dong ya, merah. Nanti kalau memang itu bisa ke bawah, nanti kita tunjukkan filmnya itu prosesnya. Setelah itu selesai, baru Tuhan akan menghias. Itu dikasih glasur, dikasih cetakan, printing, dan segala macam, dikasih warna supaya dia menjadi indah. Apakah kemudian dia sudah jadi indah? Enggak, dibakar lagi. Kalau keramik yang bagus dibakar lagi 1.200 derajat Celcius. Kalau biru teman itu dibakarnya itu 1.350 derajat Celcius selama 12 jam, 6 jam paling cepat. Baru keramik itu akan lebih padat, keluarlah indah. Jadi kalau dalam pembentukan itu mudah, enggak. Kenapa Tuhan dari zaman dahulu kala sudah menuliskan bahwa kita adalah bejana? Dalam proses itu enggak ada yang gampang, enggak ada yang mudah. Jatuh bangun, ditekan, banyak dari sisi kita juga harus dibuang, banyak juga dari kehidupan kita yang jelek-jelek itu harus dikikis, dan dalam setiap kikisan itu sakit. Bayangkan kalau manusia dibakar di 1.200 derajat, kebayang nggak keluarnya apa? Nggak ada, habis. Nggak ada abu, nggak ada abu tuh nggak ada, abu tuh nggak ada, tapi semua Angkatan gitu. pengangkatan. Buat doang ya. Ya, karena di insenerator yang untuk bakar mayat itu kan sampai cuma sekitar 700. Oh, nggak sampai 1.000. Ini 1.200 itu 350 derajat. Apa yang sisa? Nah, ya itulah proses yang Tuhan pakai untuk kita. Dan sudah bilang bahwa Tuhan adalah pimpinan dan kita adalah
tanah liat itu harus dibentuk, juga diubah semuanya supaya menjadi indah pada akhirnya. Dan pada akhirnya, pada saat kita keramik yang kita pasang di rumah, di lantai, itu kelihatannya indah, betul. Tapi apa yang dibutuhkan untuk dia supaya kelihatan indah? Proses itu panjang, menyakitkan, dan seperti yang tadi teman-teman bilang bahwa harus sabar. Kalau nggak sabar, ya sama seperti keramik yang dibentuk, ada juga yang dibentuk baru di tengah jalan, dia pecah. Tapi maksudnya kita bentuk nih di pabrik, dibentuk sama-sama. Kemungkinan waktu dibakar mungkin aja ada yang pecah. Pasti ada. Kesalahannya pada waktu proses pembentukan sebelum dibakar. Karena biasanya kalau misalkan di dalamnya ada gelembung udara, kita akan pecah. Berarti proses yang belum selesai. Prosesnya tidak sempurna. Sama seperti kita, kalau kita tidak sempurna, kalau ada gelembung udara atau masih ada batu, walaupun hanya ukurannya 1 mm, Berarti memang benar-benar harus murni gitu ya untuk masuk benar oven itu udah bersih. dari sebutnya kalau kilen, Kilen. karena oven itu batasnya hanya 250-300 derajat. Kalau kilen itu kita bicara ribuan derajat lagi. Dan dari zaman dahulu kala, Tuhan sudah memakai hiasan, penjunan, dan tanah liat. Karena proses itu memang menyatukan keras, percobaan. Apakah kita siap? Jawaban kembali kita semua. Membangun segala sesuatu dari gampang. Apakah terus kemudian saya bicara begini saya sudah benar? Tidak juga. Lebih baik dosa untuk saya. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. So ya tetap aja. Sama Matina, sudah lain juga masih kuat banget. Ya. Karena kan kita hidupnya seperti orang Indonesia kan kita manusia, makhluk sosial ya dibilangnya ya. Jadi kita di rumah aja nggak ketemu orang, ya mungkin berbuat dosanya sedikit lah ya, berapa persen doang gitu ya. Ya tapi tetap aja lah ya. Kita sih semua berharap proses kita ya lewat kayak proses tadi pottery itu, keramik mungkin prosesnya mudah-mudahan prosesnya kita nggak lari dari proses itu supaya setelah keluar lalu dipajang di showroom, wah ini nih bagus nih gitu kan ya. Mungkin memang proses ya, masih proses. Itu hidup kita lah. Saya yakin kita semua punya proses. Saya selalu bilang sama jemaat saya bilang gini, kita ini diwajibkan untuk pikul salib. Kita punya salib sendiri-sendiri. Mungkin salib saya beratnya 30 kilo, mungkin Pak Manahan 20 kilo, mungkin 10 kilo, mungkin Pak Dirman 5 kilo, gitu ya. Mungkin kan kita punya salib beda-beda, nggak sama. Mungkin salib saya biru, Bu Tina senangnya pink, kemudian hijau mungkin. Pak Dirman kita mungkin, ya kita nggak tahu gitu ya, warnanya gitu. Cuma suatu kebanggaan ketika kita tunjukkan ini loh salib kita, loh kita bisa pikul kok. Ini salib kita yang kita pikul sendiri gitu ya. Ya kita bangga lah dengan yang Tuhan kasih gitu ya. Kita memang diwajibkan untuk pikul salib masing-masing. Tetapi lewat proses pastinya. Nah, kehidupan kita ini nggak mulus semua, nggak kayak mulus saya kayak gitu ya. Kayak mulus semua jalannya. Biasanya Pak, kita punya mimpi untuk menjadi besar. Sama seperti keramik juga. Kalau keramik yang kecil ditekan hanya dalam tanda kutip 2.600 ton. Keramik yang besar itu sampai 9.000 ton bahkan 10.000 ton. Semakin kita menjadi besar, tekanannya makin besar. Ya. Dan mesti siap lagi kan. siap ya, untuk ditekan seperti itu. Ya istilahnya kalau orang dagang ada harga, ada barang lah ya gitu ya. Ada barang, ada harga, ya pokoknya itulah bahasanya gitu. Ya kalau mau jadi besar ya harga yang dibayar ya mesti mahal gitu ya. Ya, seperti yang tadi Teman katakan untuk mengerti keramik kalau masih ada di udara, kalau masih ada kecil itu kan akan pecah. Nah, kan kita dalam masa proses ini kan kalau misalnya dalam atau kita masih ada benci, dendam, nanti proses pembentukan kita itu jadi batal. Maksudnya bukan terjadi gagal gitu, tidak sempurna seperti proses pembuatan keramik seperti yang Bapak katakan. Jadi memang itu ya apa ya, kalau saat kita mau proses, kalau masih ada
nanti masih ada kunci, masih ada yang lainnya, kita nggak akan sempurna prosesnya. Nanti di tengah jalan kita akan retak seperti membuatkan Tuhan. Mungkin butuh penyerahan total gitu kalau proses itu. Harus bisa diatur lah. Iya, kita harus bisa. Bukan mau kita gitu, tapi mau Tuhan tuh apa gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita merasa, kok kayak gini sih Tuhan, kayak gini dong misalnya gitu kan, harusnya seperti ini gitu kan. Itu namanya kita nggak berserah secara total sama Tuhan. Tuhan maunya kita seperti ini, kok kita punya pemikiran sendiri. Jadi kesannya kayak kita ada bagian kita sendiri untuk mempertahankan diri gitu kan, seperti itu. Kayak kita kalau naik pesawat kan kita nggak tanya ya pilotnya siapa namanya gitu ya. Pokoknya tempatnya mau ke sono aja ya, kita ikut aja, mesti kita mau nanya, Pak ini salah belok gitu, gimana kita tahu orang di atas ya gitu kan ya. Sama kayak ya sekarang ini yang terjadi di bangsa kita kan, lewat banyak pembatasan sosial berskala besar kayak gini, orang malah ke mall gitu. Ya, mungkin satu-satunya ya kita mesti berserah gitu ya. Satu-satunya penyerahan kita di dunia ini di Indonesia ya sama pemerintah, kita bersama sama pemerintah gitu. Ikutin aja apa kata pemerintah ya, sakit ngaku aja kali ya. Kadang orang mau ngaku sakit kena gitu kayaknya malu gitu ya, kabur malah lari ke dukun, dukunnya kena kan ya gimana sih gitu kan ya. Berserah aja lah gitu ya dengan masa yang sekarang kita hadapin. Mungkin ini sebuah proses gitu kan ya, sekarang sudah mulai digembur-gemburkan new normal ya, kita akan memasuki masa yang baru dengan kehidupan normal tapi berdampingan dengan virus gitu kan ya. Mau nggak mau kita mesti bersiap-siap gitu kan ya. Saya dengar kemarin ada jemaat kami sekolah nanti akan setiap sekolah itu muridnya dikurangin, jadi dari 50 dalam satu kelas hanya boleh 20 mungkin, dan itu harus pakai face shield semua di kelas. Apa kabar yang kelasnya nggak pakai AC tuh? Ini pasti berair-air ini di sini nih. Jangan-jangan nanti di gereja juga mungkin ada pembatas mika kali, setiap 1 meter gitu kan ya, supaya jangan baru boleh bisa ibadah. Tapi kita mesti lewatin proses. Jadi sekarang kita lewatin proses, mungkin kadang-kadang saya masih suka tanya, kita masih boleh salaman nggak ya? Jadi takutnya kan ada yang masih memang percaya takut menular dari salaman gitu ya. Proses lah, kita juga semua jalan proses. Kita sekarang oleh karena proses kita, masa lalu kita kita masukin, kita baru lewatin kenaikan Tuhan di kalender, kenaikan Isa Masih. Kita baru ngalamin momen di mana Tuhan naik ke surga. Dia mau siapin tempat buat kita, tapi dia nggak pergi gitu aja. Di hari yang ke-10 dia akan kirimkan kita yang namanya Roh Kudus. Dia akan mencurahkan Roh Kudus buat kita yang kita akan sama-sama alami saat ini mungkin di rumah masing-masing gitu. Tapi kita percaya bahwa pencurahan itu ya kita mesti siap mau nggak mau gitu. Mungkin kita akan didampingi dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat lah ya, orang-orang kita bilangnya hikmat gitu. Dia akan berikan kita hikmat, dia akan membenahi hidup kita, dia akan mendampingi hidup kita supaya kita jadi benar di hadapan Tuhan. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Pak? Ya, senang sekali bisa berbagi. Saya diberkati Tuhan dengan ya Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan sendiri gitu ya, bagaimana pertolongan Tuhan, bahwa kita siap dibentuk ya, Bapak Ibu Saudara harus siap dibentuk dengan apapun resikonya, siap saja, ikut aja apa yang Tuhan mau, supaya Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti proses hasil akhirnya, bahwa Bapak Ibu Saudara akan dipandang mulia di hadapan Tuhan ya, seperti merek keramik mulia gitu ya. Seperti merek lain saya. Jadi kita lewatin proses, siap untuk dibentuk, supaya Bapak Ibu Saudara ketika dibentuk jadi berkat buat orang. Dibentuk pasti ada fungsinya, jadi berkat buat orang. Kalau Pak Dirman tadi bilang bicara soal keramik, itu memberkati orang banyak, sekalipun posisinya di bawah ya, atau mungkin di atas atau di dinding begitu kan ya. Sekalipun posisinya hanya sepertinya ya kepentingannya hanya dari kehidupan manusia 20-30% lah gitu. Tetapi kalau nggak ada itu, wah tahu sendiri kayak apa gitu. Tapi kita lihat bahwa proses Tuhan kita jalanin gitu ya. Sekalipun mungkin susah, ribet, ya kita kadang-kadang teriak sama Tuhan juga kayak nggak dijawab ya. Ini maunya arahnya kemana sih gitu ya, kayak Pak Manan tadi bilang pertama gitu ya. Mau dibawa kemana sih kita ini, sebenarnya mau dibentuknya kayak apa gitu caranya gitu ya. Kalau ketahuan pasti enak, kita jadi apa hasil akhirnya enak ya. Wah itu enak banget gitu ya, kayak nge-cheat, kalau anak sekarang bilangnya nge-cheat ya.
masjid bisa tahu semuanya gitu. Wah itu yang puji Tuhan, terima kasih. Ibu yang satu ini yang masih muda ini, anaknya sudah satu sih. Di rumah sudah memberkati ya. Nanti kita lihat ke bawah ya proses pembentukan keramik yang Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana prosesnya sedikit saja gitu ya, nanti kita lihat sama-sama. Dan biarlah ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara di rumah dan hidup kita jadi berkat ya. Izinkan saya berdoa. Ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bersyukur kami sama-sama membagikan tentang proses bagaimana Tuhan membentuk hidup kami. Lewat pergumulan mungkin, lewat persoalan mungkin yang terjadi, lewat masalah-masalah yang mungkin terjadi yang Tuhan izinkan dialami dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk tidak mengingkari sebuah proses dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk terima proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Proses inilah yang akan kami kerjakan dalam hidup kami. Biarlah proses hidup kami ini Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga proses ini kami bisa jalani dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini yang membagikan berkat. Biarlah sama-sama jemaat Tuhan yang menyaksikan bisa diberkati Tuhan lewat apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami semua, dan sama-sama menyadari bahwa proses ini diizinkan Tuhan terjadi supaya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Hidup kami yang sudah diproses ini jadi berkat buat sekeliling kami, keluarga kami, dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya boleh masuk nih? Ya, kita mau lihat proses pembuatan. Ini yang kita sebut sebagai bahan baku. Kita mau lihat prosesnya. Nah, ini tanah liatnya. Ini tanah liatnya. Belum dicuci. Oh, ini udah dicuci. Wah, warnanya jadi beda ya, lebih putih kalau udah dicuci. Karena bagiannya ini putih. Dan bagiannya itu disuang. Oh iya. Ya. Jadi lebih empuk gitu ya. Kemudian dia harus digiling. Ini mesin gilingnya. Dimasukkan ke dalam di bolanya buat giling ya, giling. Bolanya dari keramik, bolanya itu dari alumina. Tingkat kekerasannya hanya satu level di bawah intan. Jadi tanah liat itu tadi masuk ke dalam, digiling, putar, ya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau lebih ya kecepatannya jauh lebih tinggi. Baru dia akan keluar. Jadi cairan. Kalau bayangin ini cairan ya, dimasukin batu dan segala macam yang tadi kita tambahkan, akhirnya sampai jadi halus seperti begini. Setelah itu dikeringkan. Ini dikeringin prosesnya. Panas. Kemudian ini dipres.
setelah dikeringin? Setelah dipres, yang tadi sekian ribu ton itu baru menjadi seperti ini. Ini mesin presnya. Enggak, presnya ada di pabrik kan. Nah ini? Bakar. Dia temperaturnya. Ini temperaturnya. Seribu ya. Mau dikeker silakan. Ini apinya ya. Oh dia jalan begitu ya prosesnya ya? Ya, berapa menit Pak? Ini kecil hanya 1 jam. Tapi kalau di pabrik produksi jauh lebih besar, Iya. sampai 200 meter. Nah, ini kan lemak. Ya. Oh ini yang bagian yang serunya ini. Oh ini gimana? Dekorasi. Ini mesin printingnya Pak. Kemudian bahan sekali lagi. Setelah di print ini contohnya Pak ya? Oh ya lagi ngetes warna. Ini Mesin. ini tempat untuk riset. Riset untuk? Dapatkan efek baru, dekorasi yang lebih baik lagi. Oh dari si material sendiri tetap di riset supaya jadi Betul. Bahkan untuk kalau kita bicara gagal, setiap hari kita gagal ya Ian. Setiap hari kita ada gagal karena dalam riset itu kita belajar dari setiap kegagalan. Iya. Gagal itu dalam arti Hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau. oh Kalau tidak sesuai dengan yang kita mau, ya kita akan memperbaiki. Tapi dari setiap kali kita gagal, kita belajar sesuatu. sip mantap. Terima kasih Bu. Inilah yang satu lagi. Nah, ini yang tadi udah dibakar jadi gini bubuk ini. Enggak, yang udah dibakar begini. Oh ini. Ini bayangkan berapa banyak yang kita gagal. Oh ini juga lah. Dan ini setiap 1-2 minggu harus kita buang karena Gagal dalam satu produksi. bukan dalam satu produksi, karena yang kita buat itu kan bahannya Oh, bukan bukan pembuatan kamu. tapi ya di belakang itu kita harus ada untuk simulasi. Jadi ini simulasinya Iya betul. gagal. Ini ya sampel-sampel Ini fasilitas kita semua. yang udah jadi, yang bisa dipakai. Yang sebelah sini yang sebelah sana gagal. Oh ini yang bagus. Yang bisa dipakai nantinya produksi palu. Tapi berapa banyak yang kita Iya, yang gagal segitu banyak. kalau orang ngeliat ya udah jadinya atau bagus. Ini udah jadinya ya.
Ini kok Gak apa-apa. itu juga hasil print itu? Ya, itu hasil kalau ini hasil buatan kita sendiri. Kita bikin panel untuk kebutuhan internal kita. Tapi itu juga di keramik tuh ya? Lucu juga ya keramiknya ya? Orang hanya melihat membentuknya aja udah jadi. Iya. Seakan-akan gampang. Ini ya proses, semua juga proses, semua lewat proses. Kelihatannya sih gampang. Boleh tahu semua orang lintas.